Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, kali ini saya ingin membahas tentang sikap nafas pada pembangkitan sel mitokondria atau sikap nafas kecerdasan. Karena sel mitokondria ini bisa membangkitkan kecerdasan dalam diri kita. Nah, pernapasannya memakai pernapasan segi 4. Tarik, tahan, lepaskan, tahan. Disimpannya di rongga diafragma. Nah, langsung saja untuk sikap atau pola pernapasan kecerdasan ini ada 5. Yang pertama adalah sikap duduk bersila biasa dengan rileks. Perbedaannya adalah ketika kita menarik halus, kemudian ditahan di diafragma, kita regangkan. Kita tegangkan semua urat-urat yang ada di tangan, di badan, kita tegangkan. Kemudian kita lepaskan, rileks. Tarik lagi, pelan, kita tegangkan lagi, lepaskan lagi, rileks. Nah, ini bisa dilakukan sekitar 3-5 menit. Setelah ini ada pola nafas kedua, sikap nafas kedua, yaitu sikap nafas seperti bersila biasa, tetap cuma tangan gini lurus ke atas, ditarik ke belakang sejauh mungkin. Nah, pernafasannya sama, tarik, tahan, lepaskan. Lepaskannya melalui mulut. Nah, ini berguna untuk pembangkitan di sel di belakang, tulang belakang kita. Kalau tadi di sel semua peregangan otot semua. Kalau ini untuk pinggang kita. Ini sikap yang kedua. Kemudian pola sikap yang ketiga adalah seperti ini. Lurus, tangan kita sentuhkan ke tanah. Nah, seperti itu sedulur. Untuk pola yang ketiga, tujuannya kalau sudah punggung merasakan kehangatan, itu berarti selesai. Kemudian untuk sikap nafas yang keempat, dengan kuda-kuda tengah, sama posisinya tangan ditarik ke belakang sejauh mungkin. Kemudian sikap yang kelima, kuda-kuda tengah rendah, sama ditarik ke belakang. Nah, saya contohkan untuk sikap yang pertama seperti ini. Tegak badan, tarik, tahan, lepas, tahan, tarik, tahan, lepas. Ini sikap pertama. Sikap kedua, tarik, tahan, lepas. Sikap kedua. Sikap ketiga, tarik, tahan,
lepas. Sikap ketiga, sikap keempat. Kemudian sikap kelima. Nah, itulah sedulur untuk sikap atau pola pernapasan. Jadi kita tetap memakai pernapasan segi 4, tahan di diafragma, lalu lepaskan, tapi dengan sikap seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini setiap hari dilatihkan minimal sehari sekali saja. Pagi hari atau sore hari atau malam hari silahkan. Tapi yang jelas kita harus berada di alam terbuka. Dan kaki, tangan menyentuh tanah. Kaki ini menyentuh tanah, bukan aspal, bukan batu, tapi betul-betul di tanah. Nah, ini bisa membangkitkan sel mitokondria kita. Nah, sel mitokondria ini yang memicu kecerdasan kita. Karena apa? Sel mitokondria ini menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik inilah yang mengaliri hidup kita. Seperti tidak ubahnya HP, itu harus ada baterai yang mengalirkan energi listrik. Nah, sel mitokondria ini seakan-akan baterai power kita yang harus kita recharge ulang. Dengan demikian, kalau listrik kita terjaga, kita bisa membangkitkan sekitar 12 volt tiap hari, maka otak kita pun tidak akan merasa terbebani, kerjanya enak. Nah, sehingga memicu kecerdasan. Maka pernafasan ini pun, pembangkitan mitokondria ini sering disebut dengan gerak kecerdasan, gerak nafas kecerdasan. Nah, di sini ini menurut saya, jadi jangan disamakan kok guru yang situ beda, guru yang ini beda, guru yang ini beda. Memang beda-beda semua, tapi pada intinya nanti sama, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan dan titik mana yang dituju, titik mana yang akan dibangkitkan. Seperti tadi di awal ketika menahan, ini semua titik di lengan, baik di dada, di kepala itu diregangkan agar bangkit. Kemudian ketika kita menyentuh tanah, tadi di punggung yang kita kejar, punggung. Kemudian ketika posisi kuda-kuda tengah yang sejajar bahu itu seperti ini, kita kejar di rongga dada, kita kejar di sini, lusuk sisi, sampai ke kaki. Nah, ketika kita kuda-kudanya rendah, posisi sikap kelima itu benar-benar kita membangkitkan di kaki. Karena sel mitokondria itu ada di seluruh bagian sel tubuh manusia. Jadi kita berusaha membangkitkannya seperti itu. Ini menurut saya. Jadi jangan disama-samakan, terus saya disalahkan, orang lain disalahkan, tidak. Semua sama, semua benar, karena ada dasarnya. Demikian sedulur, semoga bermanfaat, semoga kita tambah cerdas. Dan yang jelas kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen agar dapat berkembang. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.